Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok satu ingin mempresentasikan bisnis model kanvas yang telah kami buat. Oke, yang pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Fatan Fatir Fauzi. Saya akan menjelaskan di bagian target pasar. Untuk target pasar, solusi kami difokuskan pada pelaku usaha makanan dengan karakteristik operasional yang padat, khususnya saat jam sibuk. Target utama kami meliputi pemilik kantin di lingkungan sekolah dan kampus, UMKM makanan skala kecil hingga menengah, serta penjual makanan yang memiliki volume pesanan tinggi dalam waktu singkat. Segmen ini dipilih karena masih banyak menggunakan pencatatan manual sehingga memiliki resiko kesalahan yang lebih tinggi dan membutuhkan solusi yang cepat serta praktis. Oke, dilanjut. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Falino. Eh, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan solusi dari bisnis model kanvas kami. Kami menyadari bahwa operasional bisnis seringkali terhambat oleh pencatatan manual yang lambat dan rawan human error. Oleh karena itu, kami menghadirkan sebuah aplikasi pencatatan pesanan cepat dan real time. Pada solusi ini kami berfokus pada tiga hal, yaitu untuk mengurangi kesalahan manusia atau human error. Yang kedua, mempermudah operasional. Dan ketiga, meningkatkan efisiensi. Silakan dilanjut. Eh, Perkenalkan, nama saya Jordi Rusli. Saya akan menjelaskan bagian tipe relasi dengan konsumen. Nah, pada bagian tipe relasi dengan konsumen, kami berfokus pada bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan pengguna aplikasi. Nah, pertama, kami menerapkan self-service, artinya pengguna dapat menggunakan aplikasi secara mandiri dengan mudah tanpa banyak bantuan. Kedua, terdapat tutorial onboarding sederhana untuk membantu pengguna baru memahami cara penggunaan aplikasi sejak awal. Ketiga, kami menyediakan support melalui WhatsApp atau chat sebagai layanan bantuan jika pengguna mengalami kendala atau membutuhkan informasi. Selain itu, kami juga membuka feedback user, di mana masukan dari pengguna menjadi bahan evaluasi dan pengembangan fitur aplikasi ke depannya. Oke, selanjutnya itu ada komunikasi distribusi. Yang pertama itu ada aplikasi mobile di terdapat di Play Store. Yang kedua itu ada medsos seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. Yang ketiga itu ada komunitas UMKM. Lalu yang terakhir ada direct approach ke kantin atau demo langsung di lapangan. Oke, bisa dilanjut. Oke, saya ini Amir, aduh, nama saya Amiruddin Fazli Andrian. Saya akan menjelaskan itu yang namanya metode pemasukan. Di sini ada pertama freemium. Pengguna bisa mengunduh dan memakai aplikasi secara gratis dan fitur-fitur dasar ini untuk mempermudah UMKM yang baru mau coba tanpa harus ulang bayar. Yang kedua ini ada subscription bulanan bagi pengguna yang butuh fitur lebih lengkap seperti laporan penjualan, manajemen multi menu, atau notifikasi otomatis. Mereka bisa berlangganan bulanan. Model ini menjadi sumber pendapatan utama yang stabil. Yang ketiga itu ada upgrade fitur tambahan. Kedepannya kami akan menyediakan fitur-fitur spesifik yang bisa dibeli secara terpisah seperti integrasi pembayaran digital atau analitik lanjutan. Jadi pengguna hanya bayar fitur yang mereka butuhkan. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan. Nah, lalu pada bagian aset, kami memiliki 4 hal penting. Yang pertama adalah perangkat lunak atau aplikasi. Nah, perangkat lunak ini atau aplikasi ini adalah produk kami sendiri, yaitu produk utama yang untuk eh, mengatasi salah yang ada pada user. Nah, yang kedua adalah tim developer. Nah, pada tim developer ini
eh, kami bekerja untuk memastikan sistem berjalan stabil dan terus berkembang. Yang ketiga, database dan server. Pada database, infrastruktur yang ini infrastruktur sorry. Database dan server itu adalah infrastruktur yang menjamin data pengguna tersimpan dengan aman dan dapat diakses kapan saja. Yang keempat ada dan insight pengguna. Nah, ini adalah aset strategis kami. Dengan memahami perilaku pengguna, kami dapat terus melakukan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Silakan dilanjut. Oke, perkenalkan nama saya Aldo Anton Putra. Saya di sini akan menjelaskan bagian kegiatan utama. Kami memiliki beberapa fokus utama dalam menjalankan bisnis ini. Yang pertama adalah pengembangan dan maintenance aplikasi. Kami tidak membuat aplikasi di awal, tapi juga terus melakukan perbaikan pembaruan agar aplikasi tetap berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan pengguna. Yang ada perbaikan UI UX secara interaktif, kami selalu mengevaluasi tampilan dan pengalaman pengguna supaya aplikasi tetap mudah digunakan terutama bagi UMKM. Selanjutnya kami melakukan akuisisi dan edukasi user. Kami tidak hanya mencari pengguna baru, tapi kami membantu mereka memahami cara menggunakan aplikasi secara lebih baik dan optimal. Dan yang terakhir adalah customer support. Kami menyediakan layanan bantu untuk memastikan setiap kendala pengguna dapat ditangani dengan baik dan cepat. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya pada bagian supplies dan partners, kami memiliki beberapa mitra strategis yang mendukung operasional bisnis. Pertama, komunitas UMKM sebagai mitra utama dalam menyediakan produk atau layanan yang ada di platform. Kedua, sekolah atau kampus, terlebih dari kantin, adalah sebagai target sekaligus partner yang menggunakan sistem ini. Ketiga, penyedia cloud atau server yang mendukung infrastruktur teknologi agar aplikasi berjalan stabil dan aman. Dan yang terakhir, influencer UMKM berperan dalam membantu promosi dan meningkatkan jangkauan pasar. Oke, bisa dilanjut. Oke, yang terakhir ada metode pengeluaran. Yang pertama itu biaya development aplikasi. Yang kedua ada server dan database. Yang ketiga ada marketing dan akuisisi user. Dan yang terakhir ada customer support and operasional. Oke, Oke, mungkin demikian bisnis model Canvas dari aplikasi kami. Kami percaya bahwa masalah operasional yang dihadapi oleh kantin-kantin UMKM di sekolah atau kampus adalah masalah nyata yang belum layak disentuh oleh solusi digital. Dengan aplikasi pencatatan dan pesanan yang cepat, real time, dan mudah digunakan, kami ingin hadir sebagai mitra bukan sekedar alat. Kami berharap model bisnis ini tidak hanya menguntungkan secara komersial, tetapi juga dampak positif bagi ekosistem UMKM di sekitar lingkungan pendidikan. Dengan dukungan yang tepat, kami optimis aplikasi ini dapat berkembang dan menjadi standar baru dalam pengelolaan kantin digital di Indonesia. Sekian dari presentasi dari kelompok satu. Terima kasih atas perhatiannya.